Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 3A semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Umi dan Abi dari sekolah. Oke, baiklah Ananda, silakan buka buku tema halaman 167. Materi kita hari ini yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama kita bahas yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan dapat juga dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Umbi batang merupakan modifikasi batang yang terletak di bawah permukaan tanah, kemudian menggembung karena menyimpan cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang antara lain kentang, ubi jalar, gadung, dan sebagainya. Kemudian umbi lapis merupakan modifikasi daun yang terletak di bawah permukaan tanah, kemudian menggembung berisi cadangan makanan. Sedangkan batangnya berbentuk pipih, tempat menempelnya umbi lapis serta akar. Batang tersebut disebut sebagai roset batang. Contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bawang bombay, lili, dan sebagainya. Umbi akar merupakan modifikasi akar yang menggembung berisi cadangan makanan. Umbi akar jika ditanam hanya berupa umbi, tidak dapat tumbuh, sehingga harus ditanam disertai dengan sedikit batangnya agar umbi akar tidak memiliki mata tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar antara lain singkong, wortel, lobak, dan sebagainya. Nah, pada halaman 168 di sini ada tabel yang berisi tentang tuliskan persamaan dan perbedaan pada tanaman-tanaman di atasnya itu. Kita isi bersama ya Ananda. Jadi kesimpulan kita tulis pada kolom halaman 168. Persamaan dari umbi batang, maksudnya Umi ulangi. Persamaan dari umbi tanaman kentang, ubi jalar, bawang, bunga bakung, wortel dan singkong adalah terdapat di bawah permukaan tanah dan dapat menyimpan cadangan makanan. Nah, bisa Ananda tuliskan persamaannya pada kolom persamaan. Kemudian perbedaan dari umbi tanaman kentang, ubi jalar, bawang, bunga bakung, wortel dan singkong adalah umbi kentang dan ubi jalar termasuk umbi batang yang merupakan modifikasi batang. Umbi bawang dan bunga bakung termasuk dalam umbi lapis yang merupakan modifikasi daun. Sedangkan umbi wortel dan singkong merupakan modifikasi
akar. Nah, silakan Ananda isikan. Sudah kita jawab bersama. Selanjutnya, silakan buka buku halaman 173. Kalau tadi perkembangbiakan dengan umbi, sekarang perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan dengan spora. Apakah Ananda pernah melihat tumbuhan paku? Atau nama lainnya yaitu pakis. Nah, tumbuhan paku atau pakis tersebut berkembang biak dengan spora. Apa itu spora? Dan bagaimana cara tumbuhan paku berkembang biak? Sebelumnya kita cari tahu dulu cara perkembangbiakan tumbuhan. Ada dua, yaitu dengan cara vegetatif dan dengan cara generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Sementara perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Nah, spora merupakan cara perkembangbiakan vegetatif. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara spora tadi apa? Tumbuhan paku. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun. Letaknya ada di kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus. Kumpulan kotak spora terletak di bagian tepi daun. Berbentuk bintik-bintik kecoklatan. Nah, seperti yang Ananda lihat pada buku itu di halaman 173, itu merupakan spora yang coklat-coklat itu, Ananda. Nah, daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau subur. Bagaimana cara tumbuhan paku bisa berkembang biak? Jika sporangium pecah, spora keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora itu lalu akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Begitulah cara tumbuhan paku berkembang biak. Selanjutnya, silakan buka bukunya halaman 179. Perkembangbiakan tumbuhan selanjutnya yaitu dengan cara mencangkok. Perkembangbiakan dapat dilakukan dengan tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat berkembang biak dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Contohnya yaitu mencangkok, stek, dan menempel. Nah, mencangkok tanaman adalah cara yang paling mudah dan paling murah. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Perbanyakan tumbuhan dengan cara cangkok adalah dengan melukai bagian batang tumbuhan. Nah, bisa Ananda lihat itu pada gambar A, yaitu kita itu tadi melukai, maksudnya membuka kulitnya sampai kelihatan bagian dari tulang batang itu. Lalu kemudian dibungkus tanah
Kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Contoh tanaman yang biasa dicangkok adalah mangga dan jambu. Di sini juga terdapat langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan. Setelah Umi jelaskan, pilih cabang atau dahan pohon yang berukuran sedang, terus kupas hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Kemudian tutup luka batang tadi pada dahan dengan tanah subur. Setelah itu, tutup dengan plastik. Kemudian siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu 1-2 bulan. Setelah akarnya banyak tumbuh, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, di sini ada tugas untuk Ananda, halaman 181 dan 182. Di situ terdapat 5 soal. Silakan Ananda jawab pada kotak yang tersedia. Demikian materi dan tugas pada hari ini. Besok insya Allah kita lanjutkan tema 2. Tolong Ananda siapkan bukunya, materi kita besok baru, yaitu tema 2. Sekian dari Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.